Cara mudah memahami materi sebagai partikel dan gelombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat fisika sekalian? Masih semangat kan untuk belajar fisika? Oke, sore hari ini kita akan belajar kembali tentang gelombang materi. Yuk, simak yuk. Pokok bahasan dalam siang hari ini menjelang sore ya. Itu kita ada 4. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang gelombang de Broglie ya. Gelombang de Broglie. Kemudian ada verifikasi eksperimen untuk hipotesis gelombang. Kemudian ada probabilitas interpretasi gelombang de Broglie. Kemudian ada prinsip ketidakpastian Heisenberg ya. Yang pertama gelombang de Broglie. Dulu tahun 1892 sampai 1987 sudah ada seorang peneliti yang namanya Louis de Broglie itu telah mencatat sejarah yang begitu luar biasanya yang kita pelajari sekarang ini ya. Nah, beliau ini mendapatkan Nobel Fisika tahun 1929 yang mana tentang prediksinya beliau tentang gelombang alami ya, gelombang alami atau gelombang pada suatu elektron. Nah, radiasi elektromagnet menunjukkan adanya dualisme partikel ya. Dia bisa berperilaku sebagai gelombang maupun berperilaku sebagai materi. Nah, fisika klasik ini dapat menceritakan atau menjelaskan ya, partikel dapat dilokalisasi ya, partikel dapat dilokalisasi, sedang gelombang dapat menyebar ya. Jadi partikel itu bisa dilokalisasi pada suatu tempat tertentu, kemudian gelombang dapat menyebar serta menempati ruang yang relatif besar ya. Kemudian tahun 1924 ya, berarti setelah beliau mendapatkan Nobel, Louis de Broglie itu menunjukkan ya, adanya radiasi elektromagnet sewaktu-waktu dapat bertindak sebagai gelombang ya. Pada suatu saat yang lain ya, pada suatu saat yang lain dia bisa berperilaku sebagai partikel ya. Nah, panjang gelombang secara de Broglie itu bisa dirumuskan dengan persamaan seperti ini ya. Lambda sama dengan H per P ya. H per P sama dengan H per MU. MU itu M kali V ya. Kalau dalam bahasa buku luar negeri biasanya nulisnya U ya, sebagai velocity atau kecepatan ya. Nah, kita juga bisa menuliskan ya bahwa frekuensi sama dengan E dikali H. Ini berasal dari E ya, sama dengan H C per lambda ya. Nah, kita bisa menuliskan kalau H kali C per lambda ya. Nah, bagaimana hubungannya? Hubungan kan sebelumnya ada kecepatan sama dengan lambda dikali frekuensi ya. Nah, kalau kita bisa mencari frekuensi ya, frekuensinya itu sama dengan kecepatan dibagi dengan lambda. Sehingga kita bisa mensubstitusikan ya, lambdanya berarti H dikali C dibagi dengan F ya. Lambdanya kita bisa substitusikan menjadi ada unsur, ini berarti lambda sama dengan V per F ya. Berarti lambda sama dengan V dibagi dengan F. Nah, ini bisa disamakan ya, sama dengan kan, berarti HC per V, F-nya di atas. Kemudian untuk substitusi bahwa E ya, E sama dengan H per F sama dengan E per H ya. F sama dengan H E per H, berarti di sini ada unsur yang hilang. Berarti unsur yang hilang apa? C itu sama dengan V ya. Untuk yang kecepatan materi itu mendekati cahaya, berarti ini C-nya dicoret sehingga menjadi tinggal H kali F. Kalau kita substitusikan atau kita mencari ya
mencari frekuensi, berarti F sama dengan E per H. Jadi sesuai dengan persamaan yang kedua. Nah, persamaan 1 dan 2 itu bersifat ganda ya. Jadi suatu materi itu mempunyai sifat ganda. Dia bisa berperilaku sebagai gelombang atau bisa sebagai materi. Karena masing-masing mengandung besar partikel ya, besaran partikel. Kalau dia sebagai partikel dia mempunyai momentum dan energi. Sedangkan kalau dia mempunyai yang dianggap materi itu sebagai gelombang ya, berarti dia mempunyai lambda sama frekuensi. Yang kedua, adanya verifikasi eksperimen untuk hipotesis de Broglie ya. Tahun 1912 sebenarnya ini sebelum meraih Nobel ya. Max van Leeuwen menyarankan kristal dapat digunakan sebagai kisi-kisi difraksi untuk sinar X. Jadi dulu sudah ada penggunaan kristal ya. Untuk apa? Menyelidiki adanya kisi-kisi difraksi untuk sinar X. Nah, sinar X itu kita harus mengulang kembali bahwa sinar X itu radiasi elektromagnet yang memiliki panjang gelombang 1 angstrom atau kalau ditulis ukuran sama dengan jarak interatomik suatu kristal tertentu. Nah, teori difraksi sinar X itu diilhami oleh seorang ilmuwan namanya Sir William H. Bragg ya, tahun 1913. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah bidang yang terisi atom-atom di dalam kristal tersebut disebut dengan Bragg ya. Jadi bidang-bidang yang terisi atom di dalam kristal itu disebut dengan bidang Bragg. Akan memantulkan radiasi dengan cara persis seperti pemantulan cahaya di cermin ya. Kita akan melihat bagaimana fisisnya. Jadi di sini ada bidang Bragg yang kita gambar di sini sebagai garis putus-putus. Kemudian di setiap bidang Bragg ini ada atom-atom kecil ya. Bagaimana kalau sinar datang itu mengenai bidang Bragg tersebut, nah ini membentuk sudut θ1 itu akan dipantulkan sama sudutnya ya, yaitu θr ya. Jadi sudut pantul itu sama dengan sudut datang. Kemungkinan sinar datang akan dipantulkan oleh setiap bidang dan saling berinteraksi secara konstruktif. Jadi kalau sinar pantulnya itu setiap bidang kan bidangnya nggak hanya satu, banyak ya, itu saling konstruktif ya, saling mendukung atau menguatkan. Nah, tujuannya apa? Untuk menghasilkan penguatan secara menyeluruh terhadap sinar pantul. Misalnya tadi bidang Bragg-nya itu yang pertama ini ya. Kemudian ada lagi bidang Bragg kedua, otomatis sinar datang tersebut itu ya diteruskan ya, sehingga ini pertama kan dipantulkan yang atas, kemudian melalui kedua ya, menuju kedua ada sinar transisi yang jaraknya d sin θ sama ya, d sin θ sama, kemudian ada 2 d sin θ, sehingga yang dipantulkan adalah besarnya 2θ seperti itu. Nah, perbedaan lintasan antara kedua sinarnya yaitu panjangnya A sampai B. Jadi A ini ya sampai B itu adalah perbedaan lintasan sinar A ke B, yaitu 2D sin θ ya. Nah, ini sama dengan paduan jumlah panjang gelombangnya. Jadi ini sesuai dengan hukum Bragg, n lambda sama dengan 2D sin θ. Jadi jumlah dari panjang gelombang itu sama dengan 2D sin θ ya. Sama dengan lintasan dari A sampai ke B ya. Seperti itu intinya. Nah, kristal itu mempunyai bidang Bragg yang berbeda-beda ya. Hal ini memberikan hasil jaraknya pisah sendiri-sendiri ya, sehingga dapat diiris dengan berbagai cara. Jadi kalau kita ngiris kristal itu dapat berbagai cara ya, dari kanan kiri atas bawah boleh, sehingga ketika kita bisa mengiris dari manapun itu akan menghasilkan setiap jenis bidang dapat menaikkan difraksi, karena setiap bidang Bragg ya itu saling menguatkan ya antara satu bidang dengan yang lain ya, sehingga terjadinya
adanya terjadinya difraksi. Nah, sinar X yang digunakan ya untuk melihat adanya difraksi tersebut yaitu apa biasanya digunakan? Kristal dengan orientasi acak, yaitu bisa sampelnya bubuk atau timah tipis ya. Nah, yang dilihat apa? Adanya pola difraksi, yang berbentuk lingkaran ya. Hal ini berhubungan dengan orde tertentu yang dihasilkan oleh jenis bidang tertentu pula. Jadi tujuannya adalah nanti akan melihat pola difraksinya. Nah, jarak pisah disebut dengan jarak interatomik ya. Jarak pisah antara satu dengan yang lain itu dinamakan jarak interatomik. Nah, ada eksperimen ya di sini yang mengamati difraksi elektron. Tahun 1881 ya, sebelum tadi de Broglie menerima Nobel ya, tahun 1881 sampai 1958, dan namanya juga Germer ya, 1896 sampai 1971 berhasil mengamati difraksi elektron dan mengukur panjang gelombang elektron. Jadi yang diamati di sini partikelnya yaitu elektron dan bisa teramati panjang gelombangnya. Apa yang terlibat dalam percobaan ini gitu ya? Yang terlibat adalah hamburan elektron energi rendah serta bisa diketahui bahwa sekitar energinya 54 elektronvolt ya dari target nikel dalam kekosongan. Yang dihasilkan selama percobaan, permukaan nikel teroksidasi buruk karena istirahat yang tidak sengaja di dalam vakum sistem. Setelah target dipanaskan dalam aliran hidrogen yang mengalir untuk lapisan oksida, elektron yang tersebar olehnya menunjukkan intensitas maksimum dan minimum di sudut tertentu. Jadi ini eksperimennya Pak Davison dan Germer ya. Dengan itu ya dilakukan pengukuran difraksi yang lebih luas pada elektron yang tersebar pada target kristal tunggal. Jadi ini juga menggunakan kristal yang dicari juga selain polanya juga mencari difraksinya ya, difraksi yang lebih luas. Nah, ini terkonfirmasi bahwa sangat menguatkan ya, meyakinkan sifat gelombang elektron dan hubungan de Broglie-nya P sama dengan H per lambda ya. Ini sudah terkonfirmasi dengan baik. Kemudian tahun setelahnya itu 1892 sampai 1975 ini ada Scott Landy mengamati pola difraksi elektron dengan melewati elektron melalui logam timah yang sangat tipis ya. Ini menggunakan logam timah, kalau tadi menggunakan kristal ya. Nah, apa yang ditemukan? Pola difraksi membundar yang hanya dapat dijelaskan dalam bentuk gelombang. Yang ketiga, probabilitas interpretasi gelombang de Broglie. Jadi ada pola interferensi ya. Kalau interferensi kan kita bisa melihat adanya pola gelap terang ya. Biasanya kalau di gelombang itu bisa dihasilkan eksperimen pada celah ganda menggunakan cahaya, yaitu bentuk gambar layar. Nah, ini ada persamaan ketiga, yang mana intensitas yang diperoleh itu ada hubungannya dengan permitivitas ruang hampa, kemudian ada C-nya, kecepatan cahaya, serta medan listrik di titik tertentu ya. Nah, intensitas di titik tertentu dalam bentuk foton itu bisa dirumuskan dengan I sama dengan H nu kali N ya. H itu adalah H nu itu sebagai energi fotonnya ya. N-nya itu adalah jumlah fluxnya. Jadi intensitas bisa dihubungkan seperti itu ya. Nah, uniknya setiap foton tunggal itu memiliki probabilitas yang sangat besar pada pita terang dan 0 pada pita gelap ya. Jadi ada gelap terang kan kalau interferensi, maka setiap foton tunggal itu mempunyai peluang ya sangat besar pada pita terang dan tidak ada peluang pada pita gelap. Itu yang de Broglie. Nah, probabilitas interpretasi yang didasarkan pada dualisme gelombang dapat digunakan secara langsung untuk menjelaskan dualisme gelombang materi yang tadi ya. Dualisme itu materi bisa berperilaku sebagai materi itu bisa berperilaku sebagai gelombang atau sebagai materi ya. Nah,
melalui gelombang elektron, besaran yang berosilasi dengan panjang gelombang de Broglie, ya, kalau tadi H sama dengan lambda sama dengan H per P, ya, kita bisa substitusikan H per mv karena P itu merupakan perkalian antara massa dengan kecepatan. Ini merupakan fungsi gelombang yang kuadratnya memberikan probabilitas menemukan elektron di suatu tempat tertentu. Jadi ini merupakan fungsi gelombang, kita bisa mencari probabilitasnya di elektron di tempat yang kita inginkan misalnya. Nah, prinsip ketidakpastian Heisenberg ini muncul ya pada proses difraksi yang memiliki efek terhadap momentum. Jadi proses difraksi ternyata memiliki efek terhadap momentum. Kita bisa lihat kalau ada celah sedikit ya, yang celah ini lebar celahnya kita bisa misalkan D sama dengan delta X misalnya ya. Nah, elektron itu bergerak masuk melalui celah tersebut ya, searah dengan sumbu Y. Kemudian ke kanan berarti ya, ke kanan, karena suatu ruangan itu elektron itu berjalan ya, ditembakkan sampai di sini adanya intensitas atau pola yang dilihatkan ya, energi, tingkat energinya. Nah, kita harus mengetahui bagaimana keadaan elektron sebelum tumbukan ya, dan setelah menumbuk. Sebelum tumbukan itu artinya posisi belumnya diketahui. Jadi posisi sebelum itu enggak diketahui. Bisa di kanan, bisa di kiri karena belum melalui celah. Momentumnya pun ya, momentumnya pun ini nyatanya itu bisa diketahui dengan baik dia mempunyai nilai maupun punya arah. Jadi elektron itu walaupun sebelum masuk ke celah tapi sudah terkonfirmasi baik nilainya ya maupun arahnya. Kemudian sesudah dia memasuki celah itu ya, berarti P yang ke X tidak lagi 0 ya, P yang ke X itu tidak lagi 0. Tadi kan kalau pas masuk ya dia ke arah sumbu saja, Y saja ya. Ini digambarkan Y seperti biasanya kalau X kita. Nanti ke sumbu Y. Tapi yang X kan tidak lagi 0 karena bisa juga ini digambarkan X-nya ke atas malah ya. Nah, ini bisa juga elektronnya nempel di bagian yang sumbu Y. Sehingga di sana PX tidak lagi 0, kemudian muncul delta PX ya. Ada ketidakpastian di zona searah dengan X di sana. Nah, ketidakpastian ini, delta PX ini dapat memungkinkan adanya efek juga, efek namanya ketidakpastian Heisenberg tersebut ya. Nah, rumusannya yaitu ada persamaan seperti ini ya. Delta PX dikali delta T ya. Delta PX itu yang ke searah sumbu X dikali delta X ya, dikali delta X ya, yang selebar atau selebar celah di sana ya, itu harus lebih besar dari sama dengan ini H per 4 ya, H per 4. Nah, gunanya apa? Untuk mengukur energi benda ya, untuk mengukur energi benda. Nah, bagaimana energi yang diperoleh yaitu delta E dikali delta T ya, lebih besar dari H per 4pi ya. Ini sudah rumus dari sana. Kalau E diketahui ya, E diketahui, energinya diketahui ya. Pada saat delta T-nya itu tak hingga. Jadi kita bisa mencari energinya kalau salah satu dari tersebut kita buat delta T-nya tak hingga ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, prinsip ketidakpastian Heisenberg pada atom tereksitasi bagaimana? Aspek partikel dan gelombang tidak dapat diukur secara bersamaan dalam eksperimen. Jadi memang tidak bisa diukur bersama, salah satu saja ya, Px atau X-nya atau E-nya atau T-nya ya. Contohnya mengukur sifat partikel delta X dan delta T itu sama dengan 0. Jadi pada saat kita mengukur partikel delta X ya, kemudian delta T-nya itu kita buat 0 ya. Nah, momentum dan energi menjadi aspek gelombang. Jadi lambda itu seperti yang tadi de Broglie H per P, kemudian V sama dengan E per H ya.
Ketika aspek partikel dari suatu materi ditampilkan, aspek gelombang dikesampingkan. Jadi aspek partikel itu berarti dia mempunyai energi dan momentum ya. Berarti ditampilkan, tapi aspek gelombang disampingkan. Jadi tidak bisa terukur bareng-bareng gitu loh. Ketika aspek gelombang dimunculkan, misalnya delta lambdanya dan delta frekuensinya ditampilkan, aspek maka partikel bernilai 0. Jadi ketika si delta lambda sama delta F-nya itu ditampilkan, maka yang dia berpindahnya menjelma menjadi materi itu sama dengan 0 ya. Delta E-nya dan delta EP-nya itu sama dengan 0. Tahun 1928 itu Niels Bohr itu meneliti ya adanya ketidakmampuan dalam mengamati aspek gelombang dan partikel dalam waktu yang bersamaan, mengilustrasikan prinsip komplementaritas. Jadi ada timbul suatu pemikiran tetapi belum bisa dilakukan secara bersamaan. Bagaimana caranya mengukur gelombang itu sebagai materi itu bersamaan dengan gelombang ya. Aspek gelombang dan materi saling melengkapi karena keduanya diperlukan untuk memahami secara lengkap sifat-sifat materi. Jadi partikel itu berperilaku sebagai gelombang atau sebagai materi itu mempunyai prinsip yang sangat kompleks gitu apabila dicari. Sehingga untuk melengkapi keduanya memang benar-benar dua-duanya harus dicari tapi tidak bisa bersama.